biar fang-fang yang lain itu juga lebih hati-hati lagi, karena untuk mengalami hal ini tuh cukup berat buat saya juga. Di saat hamil tidak ada yang menemani, tidak ada pasangan di samping, bahkan tidak pernah satu atap ya, bahkan untuk mengemis untuk anaknya, untuk keperluan anaknya aja sampai saya harus mengemis, itu rasanya beban mental saya tuh luar biasa sekali gitu. Untuk PP-nya sendiri abang akan laporan nggak? Karena kan dia kan tidak membiayai hidup gitu loh. Kan ini kan yang dia akan dilaporkan adalah akun dari penghinaan ini kan, yang tadi betul. abang bilang. Kalau untuk PV-nya sendiri apa dari pihak abang untuk dilaporkan? Dalam nikah siri, karena pernikahan siri itu secara administrasi tidak dicatat oleh negara, ya. Saya masih harus mendiskusikan dengan rekan senior saya. Ya. Tapi yang saya pelajari, untuk gugatan keperdataan, anak ini tetap memiliki hak untuk dibiayai, dinafkahi, dan dijamin pendidikannya sampai dia dewasa nanti. Itu dulu yang kita prioritaskan, masa depan anak ini. Nah, seperti yang rekan-rekan media tahu, dalam pernikahan siri, karena itu terkadang itu tidak dicatat secara administrasi oleh negara, legal standing dari si Pam-Pam ini sangat kecil sekali legal standingnya. Tapi anak di dalam kandungannya itu sudah dijamin ya oleh keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa anak tersebut harus dijamin. Ya. Oke, untuk WhatsApp dari Vicky tadi, apa yang baru masuk hari ini. Oke, apa jadi itu? Setelah sulit dihubungi ya, Iya. Pak, saya nggak tahu, mungkin rekan-rekan media ada yang kontak ke VP atau bagaimana, baru hari ini masuk. Jadi hari Jumat saya ngabarin kalau intinya saya nyeri dan disuruh periksa, dan ternyata memang saya sudah pembukaan 1, tapi dia juga tidak ada merespon untuk hal bagaimana kalau misalnya pembukaan 1 atau gimana. Terus saya juga menanyakan kalau misalkan saya habis lahiran saya harus kemana, karena pada saat itu memang VP ini menjanjikan kalau nanti habis lahiran kamu tinggalnya di Semarang ya gitu, tapi hingga saat seminggu sebelum lahiran pun tempat tinggal itu tidak ada. Saya juga menanyakan, katanya kan janji mau kasih hari Senin, di hari Minggunya saya tanya kira-kira ini ada ya, saya besok kira-kira mau kasih aku berapa, karena mau check out dulu barangnya, karena kan tinggal beberapa hari, takut nggak nyampe, takut nggak bisa dicuci, takut nggak bisa dibersihin dulu, atau mungkin sebelum harinya saya sudah brojol karena sudah pembukaan 1 tapi ternyata cuma dibaca. Dan hari ini WA jam 11.07, aku ke Semarang ya besok sayang, sekalian persiapan di sana lahiran, nanti sekalian tinggal di Semarang aja dulu. Baru dia menjawab selama ini hal yang dia janjikan, mungkin karena tahu posisi saya sudah ada di sini di Jakarta. Maaf, ini saya potong. Kamu tadi bilang bahwa sampai saat ini kamu belum memiliki tempat tinggal atau fasilitas rumah yang diberikan oleh si VP ini. Kamu masih tinggal di kosan ya? Iya, saya posisinya tinggal di kosan. Saat ini 9 bulan. 9 bulan teman-teman ya. Pembukaan 1, kamu tinggal di kos-kosan? Iya. Oke. Kamar kamu ukurannya berapa? 3x4. Ada foto kamar? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Tapi saya tinggal bersama dengan 2 anak saya. Di dalam kos-kosan teman-teman ya. Kos-kosan. Bersama dengan 2 anak dari pernikahan yang sebelumnya ya. Iya. Berarti Memang dari kemarin malam saya sudah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum, tentu saja. Saya nanya sama si Fang, ya, kamu sama Polda deket nggak? Dia bilang jauh bang, paling deket kemana? Kalau Polres cuma 10 menit ya. Iya. Nanti setelah klien saya kembali ke Pati, ya, karena ini sudah pembukaan pertama ya, biar dia fokus dengan persalinannya dulu, baru nanti kita akan masukkan laporan ke Polres terdekat, yang tentu saja dekat dengan radius dari klien saya ini. Karena jujur teman-teman, sebetulnya klien saya ini sudah tidak diizinkan oleh dokter untuk pergi traveling sejauh ini. Dia harusnya sudah stay home. Tapi saya yang bilang, Fang, kalau kamu nggak speak up, bagaimana kita bisa memperjuangkan hak kamu dan hak anak kamu? Ya,
Apalagi nanti kalau kamu nggak speak up, yang kita khawatirkan kan kita nggak tahu sepak terjang VP ini seperti apa. Saya hanya tidak ingin ada mungkin ya fang-fang yang lain, wanita-wanita seperti fang-fang yang lain yang bernasib sama dengan klien saya ya. Ya, jadi we decided to speak up ya. Kamu juga merasa dengan speak up apa tadi yang kamu sampaikan di podcast? Jadi sebelumnya saya sudah make sure sekali dengan saudara VP ini. Dari awal perkenalan saya sudah memastikan bahwa saudara VP ini tidak mempunyai istri, sehingga saya mau untuk didekati dan hingga saya mau untuk dinikahi. Tapi seiring berjalannya waktu, saya tidak mengetahui secara pasti hubungan saudara VP ini dengan saudara R. Tapi semakin kesini, saudara VP ini kan sering pergi bersama dengan yang katanya mantan istrinya. Saya tidak tahu itu apakah hubungan mereka seperti apa. Yang jelas, saya sebagai istrinya seperti merasa aneh aja gitu. Karena saya yang istrinya malah tidak pernah diajak pergi, tapi yang dibilang mantan istrinya malah sering pergi menemani. Jadi kenapa saya speak up di sini supaya untuk wanita di luar sana jangan sampai mengalami hal yang sama seperti apa yang saya alami. Cukup untuk saya berdiri di sini itu butuh keberanian buat saya, karena saya yakin habis ini pasti akan banyak hal yang terjadi, entah itu hujatan, entah itu pro, entah itu kontra. Tapi kalau misalkan saya tidak berani berdiri di sini, saya pun rasanya kayak sudah mental saya kayak sudah, saya mau dari awal saya hamil sampai 9 bulan, bahkan saya ditemanin pun tidak pernah. Saya tidak satu rumah dengan VP. Saya seperti tidak mempunyai suami. Bahkan nafkah pun saya harus mengemis. Bahkan di minggu depan saya sudah melahirkan, sampai detik ini pun saya tidak membeli barang-barang keperluan bayi. Ya, boro-boro barang keperluan bayi ya. Saya sudah pernah minta dan hanya dijanjikan besok, terakhir bilangnya mau Senin dikasih, tapi saya tunggu ternyata belum. Saya WA juga tuh cuman dibaca aja. Jadi kayak kesabaran saya untuk hal itu sudah cukup. Saya nggak mau lagi ada fang yang lain yang tidak mengetahui. Kenapa saya muncul? Karena biar orang lain tahu bahwa di balik semua ini ternyata VP ada istri gitu. Yang mungkin teman-teman juga yang lain nggak ada yang tahu ya kalau VP ini ada istrinya. Jadi untuk biar fang yang lain itu juga lebih hati-hati lagi, karena untuk mengalami hal ini tuh cukup berat buat saya juga. Di saat hamil tidak ada yang menemani, tidak ada pasangan di samping, bahkan tidak pernah satu atap ya. Bahkan untuk mengemis untuk anaknya, untuk keperluan anaknya aja sampai saya harus mengemis, itu rasanya beban mental saya tuh luar biasa sekali gitu. Kayak mental saya tuh udah kayak tertekan sekali. Jadi saya kayak udah, apalagi saya mau cerita ke teman juga saya nggak bisa, saya mau cerita ke orang tua saya juga saya tidak mau membebani orang tua saya dengan saya sampai nggak punya uang, sampai nggak bisa makan gitu. Saya nggak mau membebani orang tua itu. Makanya saya nggak mau yang jangan sampai ada orang lain lagi yang mengalami hal yang seperti apa yang saya alami. Kalau misalkan cuman dijanjiin ini itu mungkin habis itu sudah hilang ya, tapi ini ada nyawa di dalam perut saya yang mau nggak mau seberapapun mental saya kena, saya harus tetap menjaga kewarasan diri saya, karena ada nyawa yang ada di dalam perut saya, dan saya juga mempunyai 2 nyawa lain lagi yang harus tetap saya jaga. Saya tetap dalam keadaan baik-baik saja gitu. Mbak, berarti si BP ini udah berapa kali nemuin Mbak secara langsung? Nemuin? Mbak secara langsung di Pati gitu atau di mana? Kalau di Pati nggak pernah. Jadi kita pasti ketemunya di tengah. Oke. Jadi dia dari sini ke Semarang, saya dari Pati ke Semarang. Berarti seingat Mbak berapa kali ketemu sama BP? Kalau ketemu itu, Oke. kalau dulu sebelum tahu saya hamil, saya sering
ikut, dia misalnya ada pekerjaan apa saya sering ikut, tapi setelah hamil saya seperti ditinggalkan gitu. Jadi kayak diajak enggak, waktu misalkan ditemenin juga enggak, terus ketemu juga kalau misalkan dia ada acara di Semarang dia baru ngajakin saya ketemu, bukan yang benar-benar pure murni pengen ketemu dengan saya gitu. Bang, tadi abang bilang katanya juga akan menempuh jalur hukum. Ya, Nah, ini untuk- laporannya sendiri apa bang? Untuk bullyingnya, untuk di sini kan saya melihat ada kata-kata seperti ujaran kebencian yang dikirimkan oleh akun Instagram yang tadi sudah kita tunjukkan. Di situ ada kata-kata merendahkan seperti manusia murah, miskin, nggak punya apa-apa. Saya rasa itu saya selalu bilang, menghimbau kepada klien saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, kamu tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh membalas. Kita lakukan saja, akan jadi bagian kita. DI untuk ujaran kebencian dan intimidasi ini kita akan laporkan. Kita akan betul-betul cari konstruksi unsur pidananya. Dan tadi seperti himbauan saya ya, kamu terdekat dari rumah kamu kan ke Polres ya. Ya, jujur itu sih yang paling membuat saya stres, karena klien saya ini sudah, dari ceritanya yang saya dengar, sudah diterlantarkan, ya, tidak dibiayai, bahkan sudah pembukaan satu pun. Dan VP ini baru WhatsApp tadi loh, baru mulai berbicara baik itu barusan aja ya hari ini. Mungkin karena tahu Saya ada di Iya. Jakarta. Apa bang? Rencananya, Si PP apa pengen mau? Jadi tertutup itu kapan sih Kak? Tanggal 24 Februari. 24 Februari ya. 2026 ya. Pas pernikahan itu disaksikan sama keluarga kakak dan ada surat bukti Iya, pernikahan iya, atau gimana? Ada. Ini ada Siapa aja saksinya, Mbak? Saksinya ada kerabat kami dan ada dari PP juga, ada kedua orang tua saya dan begitu ya. Dari pihak BP siapa, Mbak? Kalau dari pihak PP ada pastrinya, foto, sudah foto. tapi nggak ada yang saksinya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di zoom, teman-teman. Silakan. Di zoom. Ya, udah naikin lagi. Kiri Kak. Tahan sebentar. Foto di situ siapa aja Kak, boleh disebutin? Ya ini papa saya, ini bapak penghulu, iya bapak penghulunya, ini PP-nya, saya dan orang ibu saya. Oh iya. Oh di share. Oke. Foto nanti bisa di share ke pihak media ya. Ya. Mungkin share-nya ke satu aja nanti. Oke. Mbak, ketika Ini kata-katanya. boleh bacain aja, Mbak. Ada masalah apa lo nulis di caption kayak gitu? Makanya lo jadi perempuan biar mahal, manusia murah lo. Terus ini baru banget ya, jam 11.32, haus banget validasi ya. Nih gua kasih tahu. Jadi perempuan itu harus bisa jaga kemaluan lo sendiri. Drama hidup lo nganggur sih, nggak punya apa-apa pula. Itu hari ini kak? Iya baru banget 11.32. Itu pihak keluarga Profilnya di profil akunnya di Kalau aja. dari profil akunnya, Boleh lihat fotonya? Udah kamu jangan sebut biar wartawan sendiri. ini lihat profil ini. Oh. adiknya. Kenapa kita ngomong terduga keluarga? Karena memang pernah ada video bersama. Berkat enggak? Harus enggak? Sini coba Kak, kiri. Tahan Kak tengah ya. Tahan dulu. Tahan dulu tengah, Kak. Tahan dulu tengah. Berarti bisa dibilang terduganya tuh dari pihak keluarga Kak? Iya. Ya, dari akun Instagram ini Dari entah akun siapa siapa. orang di baliknya. Adminnya saya nggak tahu siapa. Jadi begini teman-teman, karena domisili saya di Jabodetabek, saya mengajak bagi para rekan-rekan advokat dan praktisi hukum yang berada di Pati, Jawa Tengah, yuk kita berkolaborasi, kita bantu kawal kasusnya dari Fang ini, kita sama-sama. Yuk kita rembukan, kita kolaborasi. Saya mengajak teman-teman praktisi hukum ya, advokat yang maksudnya memiliki keinginan untuk membela ini loh,
kalau kita bicara janda yang tertindas dan teraniaya, kita nggak usah jauh-jauh, nanti di sebelah saya ini ada orangnya. Ya, mungkin Fang belum bisa memberikan kalian sesuatu apapun ya, tapi kalau kalian membantu mengawal kasusnya Fang untuk mendapatkan keadilan dan hak-haknya, insya Allah nanti tangan Tuhan yang lebih besar yang akan membalas kalian. Jadi kalau misalkan ada praktisi hukum atau advokat yang beracara di Pati yang tertarik untuk membantu mengawal kasusnya Fang, boleh DM saya, yuk kita meeting bareng-bareng, yuk kita bergandeng tangan bersama-sama yuk, untuk memperjuangkan hak dari Fang dan anak yang ada di dalam kandungannya. Ya. Abang kayaknya dari awal Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.